Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Ahmad Hidayat, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 052099021. Kali ini saya ditemani dengan Pak Gunawan sebagai narasumber pada tugas kali ini. Boleh diperkenalkan dulu, Pak Gun? Baik Pak Ahmad, perkenalkan nama saya Gunawan Eka Saputra, pengajar di SMA Negeri 1 Jamblang, sekaligus alumni juga dari SMA Negeri 1 Jamblang. Baik, kita langsung ke pertanyaannya aja, Pak Gun, ya. Siap. Yang pertama, Pak Gun, bagaimana proses berdirinya sekolah? Siapa saja tokoh yang berperan dan apa motivasi awal berdirinya sekolah SMA Negeri 1 Jamblang ini, Pak Gun? Mangga. Ya, baik Pak Ahmad, izin menjawab. Eh, Proses berdirinya SMA Negeri 1 Jamblang yaitu adalah bermuara pada tahun 1990. Di mana dulu perkembangannya yaitu awalnya yaitu SPG dan yaitu adalah SGO. Seiring berjalan yaitu maka merubah yaitu menjadi SMA Negeri 1 Jamblang. Nah, siapa saja tokoh yang terlibat? Tentunya tokoh-tokoh yang berada di Kabupaten Cirebon, yaitu adalah diantaranya bisa dari kepala desa, karang taruna, ataupun dari tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini tokoh-tokohnya diantaranya. Terus apa motivasi awal berdirinya? Ini kalau berdasarkan motivasi tentunya Pak Ahmad, yang pertama yaitu adalah dilihat dari segi geografis, yaitu bahwa SMA 1 Jamblang ini terletak dari berbagai macam kecamatan. Ini diantaranya ada Kecamatan Jamblang, ada Kecamatan Kelangenan, juga ada Kecamatan dulunya yaitu Kecamatan Pleret, juga ada Kecamatan Palimanan. Nah, ini adalah dijadikan sebagai salah satu motivasi ataupun dalam bentuk bagaimana awal berdirinya SMA 1 Jamblang. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah tentunya berdasarkan dari geopolitik. Ini adalah geopolitik itu adalah terkait tentang sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon, khususnya di bidang pendidikan, tenaga pendidikan, yaitu adalah banyak lulusan dari S1 atau pendidikan guru itu sendiri. Mungkin itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan sekolah dari masa ke masa, baik dalam segi fasilitas, dari segi lingkungan sekolah, dari segi kurikulum yang ada, maupun budaya dan identitas sekolah yang diterapkan pada para siswa, Pak Gun? Iya, baik. Ini panjang sekali Ya, pertanyaannya ya. ya, Bang. Pak Awad ya. Siap, Bang, Yang silakan. pertama Ya. itu adalah dari masa ke masa ya. Berarti berdirinya tadi yang sudah saya ceritakan itu perkembangannya awal berdirinya SMA 1 Jamblang yaitu adalah dari awal SPG, SGO ini dan SMA 1 Jamblang ini awalnya terdiri dari 4 rombel. Ini jadi 4 rombel, terus seiring waktu berjalan yaitu menjadi 12 rombel, seiring berjalan yaitu 18 rombel dan yang sekarang yaitu adalah 36 rombel dari tiap jenjang, yaitu kelas 10, terus kelas 11 dan kelas 12. Nah, adapun perkembangan dari kurikulum yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami, mohon maaf, yaitu adalah kita mengenal namanya kurikulum 94, Pak Ahmad. Nah, kurikulum 94 itu di mana kurikulum mengenal adanya jurusan, Pak Ahmad, yaitu jurusan biologi, jurusan fisika, dan jurusan IPS. Jadi ada 3 jurusan di sini. Jadi ada jurusan fisika, ada jurusan biologi, dan ada jurusan IPS itu. Itu dari segi kurikulum. Nah, sekarang itu kurikulum di SMA 1 Jamblang itu dari kurikulum 94. Nah, kembali lagi yaitu adalah di kurikulum KTSP atau yang kita kenal kurikulum 2006. Terus sekarang berkembang lagi yaitu menjadi kurikulum Merdeka dan yang sekarang menjadi kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum deep learning itu seperti itu. Nah, adapun
budaya ataupun identitas yang ada di SMA 1 Jamblang tentunya selalu menanamkan budaya-budaya yang memiliki karakter dan budaya-budaya masa lalu. Ini contohnya yaitu adalah ketika di lingkungan SMA 1 Jamblang kita selalu memperingati namanya Ngunjung Buyut. Nah, ini adalah salah satu budaya. Ngunjung Buyut ini adalah budaya yang selalu ditanamkan di SMA 1 Jamblang, yaitu adalah peran bagaimana kita mengagumi sesosok pendiri dari Desa Sitiwinangun atau pendiri dari Kabupaten Cirebon, yaitu adalah mengenal bagaimana sosok berbudaya itu adalah memiliki karakter, memiliki tingkah laku, dan memiliki suatu akhlakul karimah yang baik. Ini karakteristik dari budaya SMA Negeri 1 Jamblang. Baik, selanjutnya untuk peran kepala sekolah nih Pak Gun. Peran kepala sekolah dalam perkembangan yang terjadi itu apa aja Pak Gun? Dari masa ke masa? Iya. Perkembangan kepala sekolah tentunya sangat mendukung sekali Pak Ahmad, ini dari masa ke masa. Salah satunya yaitu adalah pertama kita mengenal dalam kepala sekolah yang dulu ya, ini tahun 90 itu ada yang saya kenal itu ada namanya Pak Ambas itu ya, ini kepala sekolahnya. Ini adalah sosok kepala sekolah yang membangun dalam bentuk budaya lingkungan, karena beliau selalu memberikan warna di dalam budaya lingkungan. Contohnya yaitu menanam pohon, salah satunya juga memberikan salah satu selokan-selokan yang harus bersih, lingkungan bersih. Lah ini pada waktu saya sekolah. Nah, kalau sekarang tentunya karena perkembangan sintak atau teknologi, ya maka kepala sekolah yaitu adalah bagaimana memberikan fasilitas yang baik yaitu terhadap perkembangan yang ada. Misalkan sarana komputer, sarana lab bahasa, terus sarana salah satunya yaitu adalah perpustakaan yang bersifat digital, juga sarana-sarana yang lain yaitu menunjang potensi baik bidang akademik ataupun bidang non-akademik. Yang jelas pembiasaan-pembiasaan itu kepala sekolah itu melihat salah satu celah bagaimana untuk mengembangkan bakat dan minat kreativitas daripada siswa itu sendiri ataupun potensi yang ada di sini khususnya yaitu adalah tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikannya. Mungkin gitu Pak Ahmad. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Gun. Iya. Bagaimana pandangan dari Pak Gunawan dan harapan apa nih untuk masa depan SMA Negeri 1 Jamblang? Iya, baik. Pandangan saya sebagai alumni tentunya saya sangat bangga pandangannya. Kenapa sangat bangga? Yaitu adalah dari segi fasilitas, dari segi sarana prasarana ataupun dari segi teknologi juga mutu dalam pendidikan. Ini adalah penting sekali dalam menanamkan salah satu perkembangan dari teknologi. Jadi kita tidak ketinggalan, itu pandangan saya itu. Harapannya tentunya saya sebagai alumni dan sebagai pendidik tentunya ingin berangan-angan atau mencita-citakan bahwa siswa kita atau siswa SMA 1 Jamblang ini adalah memiliki budaya karakter dan selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai dari kebangsaan itu akan menjadi potensi kemandirian daripada siswa itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Gun. Mungkin Sama-sama. segitu saja Siap. sesi wawancara kita. Ya. Semoga ya seperti apa yang diharapkan sama Pak Gun, semuanya tercapai Amin. dan semuanya bisa menjadi lebih baik Pak Gun. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Gun. Sama-sama, Pak Ahmad. Ya. Ya. Sampai di sini saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.